Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5, Offering A, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra dan Daerah yang akan menjelaskan kepada teman-teman tentang klasifikasi bunyi suprasegmental, bunyi pengiring, diftong, kluster, dan silaba. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Bica Irawati, Bunga Fajri, Dara Maritsa, dan Nada Ashara. Kalau gitu, langsung aja yuk kita ke pembahasan. Klasifikasi bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak bisa disegmen-segmenkan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menindih, atau menemani bunyi segmental, baik vokoid maupun kotoid. Oleh para fonetisi, bunyi-bunyi suprasegmental ini dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang menyangkut aspek tinggi rendah bunyi atau nada, keras lemah bunyi atau tekanan, panjang pendek bunyi atau tempo, dan kesenyapan atau jeda. Yang pertama, tinggi rendah atau nada tona pitch. Nada menjadi perhatian fonetisi karena secara linguistik berpengaruh dalam satuan sistem linguistik tertentu. Misalnya, nada turun biasanya menandakan kelengkapan tutur, sedangkan nada naik menandakan ketidaklengkapan tuturan. Variasi-variasi nada biasanya dipakai untuk menyatakan perbedaan makna pada tataran kata dan perbedaan maksud pada tataran kalimat. Pada tataran kata, variasi-variasi pembeda makna disebut tona, yang ditandai dengan angka Arab untuk nada rendah setingkat nada do, untuk nada biasa setingkat nada re, untuk nada tinggi setingkat nada mi, dan untuk nada paling tinggi setingkat nada fa. Pada tataran kalimat, variasi-variasi nada pembeda maksud disebut intonasi, yang ditandai dengan untuk intonasi datar turun yang biasa terdapat dalam kalimat berita atau deklaratif. Untuk intonasi datar naik yang biasa terdapat dalam kalimat tanya, dan untuk intonasi datar tinggi yang biasa terdapat dalam kalimat perintah. Bahkan secara non-linguistik, nada pun bisa menunjukkan kadar emosi penutur. Misalnya, nada tinggi tajam menunjukkan kemarahan, nada rendah menunjukkan kesusahan, dan nada tinggi menunjukkan kegembiraan. Yang kedua ada keras lemah, tekanan, aksen, stres. Variasi tekanan dikelompokkan menjadi 4, yaitu tekanan keras yang ditandai dengan tanda, tekanan sedang yang ditandai dengan tanda, tekanan lemah yang ditandai dengan tanda, dan tidak ada tekanan yang ditandai dengan tidak adanya tanda diakritik. Dalam bahasa tertentu, variasi tekanan ini ternyata bisa membedakan makna pada tataran kata atau membedakan maksud pada tataran kalimat. Pada tataran kata, tekanan selalu bersifat silabis, yaitu tekanan yang diarahkan pada silaba tertentu. Pada tataran kalimat, tekanan bersifat leksis, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Pada tataran kata, tekanan suku kata tertentu juga bisa membedakan makna. Misalnya, pada bahasa Belanda, doorlopen. Yang pertama, tekanan pada silaba 1 berarti berjalan tenang. Yang kedua, doorlopen, tekanan pada silaba 2 yang berarti menempatkan. Dalam bahasa Inggris, refuse, tekanan pada silaba 1 yang berarti sampah. Refuse, tekanan pada silaba 2 yang berarti menolak. Dan yang ketiga ada contoh dari Batak Toba. Pada kata simbur, tekanan pada silaba 1 bermakna hujan rintik. Sedangkan tekanan pada silaba 2 bermakna cepat besar. Yang ketiga ada panjang pendek atau durasi, duration. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 menandakan 1 mora, tanda titik 2 menandakan 2 mora, dan tanda titik 3 menandakan 3 mora. Sementara itu, bunyi-bunyi untuk kontoid diberi tanda rangkap dengan istilah geminat. Dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi panjang pendek bunyi ini ternyata bisa membedakan makna.
atau sebagai fonem, bahkan bermakna atau sebagai morfem. Dalam bahasa Indonesia, aspek durasi ini tidak membedakan makna atau tidak fonemis, juga tidak mempunyai makna atau tidak morfemis. Yang keempat ada kesenyapan atau jeda, juncture. Kesenyapan awal terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan. Misalnya ketika akan mengujarkan kalimat ini buku. Terjadi kesenyapan yang tak terbatas sebelumnya. Kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata-kata dalam kalimat. Misalnya antara ucapan kata ini dan buku. Pada ini buku atau ucapan antar suku kata. Misalnya antara suku kata i dan ni pada kata ini. Walaupun kesenyapan itu sangat singkat. Kesenyapan akhir terjadi pada akhir ujaran. Misalnya pada ujaran akhir kalimat ini buku, terjadi kesenyapan yang tak terbatas sesudahnya. Kesenyapan awal dan akhir ujaran ditandai dengan palang rangkap memanjang. Kesenyapan di antara kata ditandai dengan palang rangkap pendek. Sedangkan kesenyapan antara suku kata ditandai dengan palang tunggal. Kesenyapan ini juga bisa disebut sendi atau juncture, karena kesenyapan itu sekaligus merupakan tanda batas antara bentuk-bentuk linguistik, baik dalam tataran kalimat, klausa, frase, kata, morfem, silaba, maupun fonem. Bunyi pengiring. Bunyi pengiring adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh ikut sertanya alat-alat ucap lain ketika alat ucap pembentuk bunyi utama difungsikan. Oleh karena itu, ada yang mengistilahkan koartikulasi atau artikulasi sertaan, yaitu pengucapan dua bunyi yang berurutan secara tumpang tindih yang kualitasnya berbeda. Bunyi-bunyi sertaan atau pengiring ini dapat dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Yang pertama yaitu bunyi adjektif, yang kedua bunyi klik, yang ketiga bunyi aspirasi, 4 eksplosif, kelima retrofleksi, keenam bunyi labialisasi, yang ketujuh bunyi palatalisasi, kemudian bunyi glotalisasi, dan yang terakhir yaitu bunyi nasalisasi. Diftong. Masalah diftong atau vokalit rangkap ini berhubungan dengan sonoritas atau tingkat kenyaringan suatu bunyi. Kejadian meninggi dan menurunnya sonoritas inilah yang disebut dengan diftong. Dalam praktik yang lebih lanjut, bunyi diftong ini dibagikan menjadi dua macam, yakni diftong menurun atau falling diphthong dengan diftong menaik atau rising diphthong. Diftong menurun atau falling diphthong adalah diftong yang ketika perangkapan bunyi vokalit itu diucapkan, vokalit pertama bersonoritas sedangkan vokalit kedua kurang bersonoritas, bahkan mengarah ke bunyi non-vokalit. Contohnya, pulau, sampai, pulau, sampai. Seperti itu ya kira-kira. Dan diftong menaik atau rising diphthong adalah diftong yang ketika perangkapan bunyi vokoid itu diucapkan, vokoid pertama kurang atau menurun sonoritasnya, bahkan mengarah ke bunyi non-vokoid, sedangkan vokoid kedua menguat sonoritasnya. Contohnya kata moi pada bahasa Prancis dan sebuah. Bisa kita ketahui di sini, moi, sebuah, moi, sebuah. Seperti itu. Berikutnya ada kluster. Dalam bahasa-bahasa tertentu, bunyi kluster atau konsonan rangkap dua atau lebih ini merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang disadari oleh penuturnya. Bahasa-bahasa barat, baik bahasa Inggris, Belanda, maupun Jerman, kluster ini sangat mewarnai struktur fonetisnya. Sementara itu, muncul kluster dalam bahasa Indonesia sebagai akibat pengaruh struktur fonetis unsur serapan. Namun, pada umumnya, kluster bahasa Indonesia seputar kombinasi berikut. Yang pertama, jika kluster terdiri atas dua kontoid yang berlaku adalah kontoid pertama hanyalah sekitar P, B, T, D, K, G, F, dan S. Kontoid kedua hanyalah sekitar L, R, W, S, M, N, dan K. Yang kedua, jika kluster terdiri dari tiga kontoid, yang berlaku adalah kontoid pertama selalu S, kontoid kedua T atau P, kontoid ketiga R atau L.
Silaba. Silaba adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi ujaran yang mempunyai puncak kenyaringan yang biasanya jatuh pada sebuah vokal. Satu silaba biasanya meliputi satu vokal atau satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silaba atau suku kata sudah lama dikenal, terutama dalam kaitannya dengan sistem penulisan. Sebelum alfabet lahir, sistem penulisan didasarkan atas suku kata ini, yang disebut tulisan silabari. Walaupun suku kata ini sudah didasari oleh penutur, tetapi dalam praktiknya sering terjadi kesimpangsiuran, terutama ketika dihadapkan pada penulisan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan orientasi tentang suku kata ini. Para linguis atau fonetisi berdasarkan pada dua teori, yaitu teori sonoritas dan teori prominans. Teori sonoritas yaitu rangkaian bunyi bahasa yang diucapkan oleh penutur selalu terdapat puncak-puncak kenyaringan atau sonoritas di antara bunyi-bunyi yang diucapkan. Puncak kenyaringan ini ditandai dengan denyutan dada yang menyebabkan paru-paru mendorong udara keluar. Satuan kenyaringan bunyi yang diikuti dengan satuan denyut dada yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru inilah yang disebut satuan silaba atau suku kata. Sedangkan teori prominans yaitu menitik beratkan pada gabungan sonoritas dan ciri-ciri suprasegmental, terutama jeda. Ketika rangkaian bunyi itu diucapkan, selain terdengar satuan kenyaringan bunyi, juga terasa adanya jeda di antaranya, yaitu kesenyapan sebelum dan sesudah puncak kenyaringan. Atas anjuran teori ini, batas di antara bunyi-bunyi puncak itu diberi tanda tambah. Jadi, kata mendaki ditranskripsikan menjadi mendaki. Ini berarti kata tersebut terdiri atas 3 suku kata, dan dari sinilah silabisasi bisa diterapkan secara fonetis. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.